Yang tadinya kan build up-nya udah psychological drama, psychological horror gitu. Terus menjadi pure horror. Jadi kita dibikin bingung, kita dibikin di titik dimana kita mempertanyakan Joko Anwar sendiri. What is this feeling? Confused, lega, satisfied because the movie is so good, but also sedikit afraid, but not too afraid, not really want to taubat, but also need to taubat gitu kan. Secara personal aku sempat mempertanyakan alur atau genre film ini. Film ya? Iya, movie film. Karena dia syutingnya kan di eta anu ngabiayaan pesantren ieu aja. Subtitles is there. Jadi film. Yeah, turn it on, film. Ini gila sih. Biar orang gak percaya tahayul, Dil. Banyak orang yang bakal marah sih. Actually deserves to be longer than that. It deserves to be longer than that. Kita tapi cuman betah lihat ini sekitar 2 menit. Ini kayak ini menghina sekali sih sebenarnya. Ini menghina sekali. It doesn't justify how satisfied we are after watching the movie. Remember ekspresi kita semalam setelah what? But it's a good what? Yeah, it's a good what? It's a good what? It's a good wow. It's a good gila sih gitu. Wah, kayak isu yang bermunculan di sosial media tentang film ini yang bilang kayak iya nanti kamu akan tobat dan segala macam gitu. Buat aku nggak seperti itu efeknya sebenarnya. Ini tuh lebih dari that simple tapi deep message tentang pertaubatan sebenarnya. Karena semua yang lo cari tentang horor tuh ada di sini. Thriller, psychological, ya kan? Terus kayak crumbs-nya itu tuh ditebar, kemudian dikumpulin lagi jadi roti buaya gitu. Roti buaya yang bagus. Roti buaya yang bagus tapi bukan roti buaya yang bentuknya aneh. Iya, yang buatan papahnya Adil. Bukan. Ini kayak wah, kok bisa? Kok bisa, betul. Kok bisa ya? Pokoknya terima kasih kepada siapapun yang terlibat, udah tahu apa yang harus mereka lakukan. Yeah. Yang udah tahu banget, ngerti banget PR-nya apa dan melakukan sesuai yang diharapkan bahkan mungkin lebih. Yeah. Itu buat kita pecinta sineas tuh merasa dimanjakan gitu, merasa dikasih hadiah dengan suguhan yang sememuaskan itu gitu. Joko Anwar tuh udah bikin benchmark yang super tinggi banget menurut aku dengan dirilisnya film ini. And his finest so far. I mean like he's always making like the movie that is not just a movie yang selalu kita mau ngebahas soal itu karena menurut kita nggak puas tentang itu. Selalu ngasih ruang buat kita berdiskusi. Betul. Kasih ruangan buat diskusi dan itu sangat mahal. Maksudnya ketika filmmaker bisa memberikan itu kepada pecinta film itu tuh bagi kita wah hadiah gitu. Nah ini he's at his finest so far and I'm sure like he will be coming with more work which is also like great, right? Jadi saying this one is good, saying Siksa Kubur is a good movie is actually an understatement. Understatement banget, kayak nggak bisa cuman bilang ini bagus banget, nggak bisa kayak. Dan aku kekurangan vocabulary buat untuk menjeberkan, memaparkan tentang ini gitu. Pengetahuan bahasa Indonesia aku untuk diungkapkan untuk memuji film ini tuh udah nggak bahasa sampai, apapun yang aku tahu sih aku kekurangan. Aku kalau bisa bahasa alam kubur mungkin itu kali ya kayak yang bisa dipakai. Takut sih. You don't want that. Gitu. You don't want that. Tapi let's just puji film ini sebagai sesiksa kubur itu, seril itu. Wah, pokoknya Siksa Kubur ini tuh film yang menceritakan tentang it's actually quite self-telling without even telling that is actually about siksa kubur. You know what I mean? Kayak ketika kita nonton dengan seksama dan itu tentang siksa kubur. Eventually we will find ternyata itu maksudnya. Kenapa siksa kubur judulnya? Tapi walaupun isinya bukan sebenarnya intinya nggak cuma tentang itu Betul. gitu. Bahkan mungkin pas awal aku sempat mikir kayak
apa yang kira-kira bisa disiksa kuburkan oleh Dari sebuah orang-orang ini, keluarga iya. ini gitu kan. Keluarga ini adalah awal dari Enggak, ini akarnya, Akarnya, the roots, iya, the foundation iya. of kenapa kedua karakter utama ini akan mengalami kehidupan yang akan nantinya dipaparkan di menit-menit berikutnya sampai ujung gitu. Sejujurnya aku sempat yang agak bingung sih, bingung dalam artian yang kayak kok siksa kubur sih gitu. Karena masuk ekspektasinya kan siksa kubur lah ya. Siksa kubur kayak yang ada dalam kepala kita kan ya penyiksaan gitu. Yang lebih aku yang aku kira adalah siksa kuburnya itu akan disuguhkan Langsung berkali-kali dan bagaimana pengetahuan orang tentang bahwa adanya siksa kubur Iya. itu dan itu tuh nyata, itu akan membuat menggiring orang menjadi Betul. pelan-pelan lebih baik. Aku kira akan begitu Betul. gitu. Aku kira ini tuh kalau beneran, begitu memang beneran yang kayak ya udah film yang aku jadi Joko Anwar nih misalnya. Pokoknya gue pengen bikin film ini supaya lo semua tobat. Ya udah gitu aja gitu. ya, atau begini, perjalanan seseorang berbuat dosa, selama hidupnya berbuat dosa, kemudian dia mendapatkan siksa kubur, yang hikmahnya kita sebagai penonton bertobat. akan Dan bertobat. itu akan disajikan, aku pikir akan 50-50. Jadi the first half will be about that person doing the bad deeds. Iya. The first half will be about his siksa kubur Siksaannya. or her siksa kubur. Iya, Aku iya. pikir akan begitu. Benar. Itu Nah, itu loh. Itu salah Dan- satu. dan kalau berharap begitu dari Joko Anwar emang salah sih, maksudnya. Bener. Like, he wouldn't make that kind of movie gitu kan. Bener Selalu sih. ada. Jadi Ya. pas masuk ini adegan pertamanya itu kayak langsung api kan. Dalam kepala aku kayak wah langsung siksa kubur nih gitu karena api kan. Ternyata api itu dari sebuah oven toko roti Iya. gitu. Kayak that explosion. I was surprised that you didn't scream though, Kak. I didn't even scream. Semua jump scare yang mereka tampilkan totally aku sangat menikmatinya tanpa takut. Aku tidak pernah menutup you mata scream sama because sekali. You give the shout out like woohoo, kayak Iya. lebih ke yay, Iya. thank you for that gitu ya, bukan yang kayak takut ya. gitu. Iya, kayak bener-bener ini tuh It's feeding your Wah. your aku love sebagai towards orang gore. yang suka horor, sebagai orang yang suka melihat orang disiksa di layar, ini tuh Iya. makanan sehari-hariku sekali gitu. Iya. Tapi aku tidak pada akhirnya ketika kayak gitu nih diomongin kayak gitu kesannya jadi kayak kok gue jadi ngeremehin siksa kubur banget gitu loh kesannya. Yeah, again, Gua like nggak mau, whatever we say it will Iya. not justify iya bener-bener kayak gitu. what Tapi we actually feel about the Iya, movie iya. gitu. Oke, kita Jadi mulai. mohon maaf. Let's dig deeper. Tapi Iya. mohon maaf sebelumnya kalau misalkan kita terasa seperti kok gue menikmati banget adegan ini, padahal ini kan sebenarnya adegannya gruesome gitu. Kayak harusnya lo tidak celebrate that. But this movie is about that kan. Sebab tak. Tentang karma itu gitu, Iya. tentang karma gitu. Dan oke, kita akan ngomongin ini dengan full spoiler karena kita pengen bener-bener ngebahas Iya, detailnya. Film ini kayak tadi gue bilang itu dimulai dari sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang ya. Yang pertama bapak, ibu yang diperankan oleh bapaknya Fahri Albar dan Happy Salma. Anaknya ada 2, Adil sama Sita. Adil kakaknya, yang adiknya Sita gitu. Nah, dari awal kita udah lihat kalau si Sita ini adalah sosok yang bisa dibilang dominan lah ya. Sementara si Adil ini lebih ke yang kayak diem, sosok yang kalau di sekolah tuh Tidak begitu berani mengambil keputusan atau melawan atau bahkan membela diri, bahkan gitu karena dia tipe-tipe anak yang di sekolah itu dia kena bully lah gitu ya, dibully lah, tipe yang kayak ditindas lah, dirundung gitu. Nah, tiba-tiba muncul seorang pria gitu kan yang gimana kamu pertama kali melihat laki-laki ini, kayak ketika dia muncul dan disapa oleh Adil dan segala macam, kayak kamu nyangka nggak sih orang ini yang pada akhirnya akan menciptakan Malapetaka plot pertama, gitu, ya? menciptakan plot untuk siksa kubur ini gitu? Iya, karena peragai dia dari awal itu udah, I mean shout out to the actor because like he's portraying it so well. Nggak genah, bikin aku nggak genah. He must bring something. Aku nggak tahu akan berbentuk apa, tapi kedatangan dia itu di screen tuh bikin nggak genah, ngerti nggak Kak? Ya, Nggak genah tuh apa? Kayak nggak nyaman. Like itu he must be bringing something. Oh iya. Entah dia itu orangnya violent kah atau tiba-tiba menghancurkan toko roti. Tadinya aku ya secetak itu gitu berpikirnya. Dan apalagi Pokoknya dia dia akan membawa distraction aja ya, gitu. masuknya juga kan sama orang-orang yang berniat pengen nyuri duit kan. Iya. Jadi kayaknya
oh mungkin barengannya gitu. Enggak nyangka barengan kalau aku sendiri, tapi I think he's gonna be doing something gitu loh. Kayak gitu, tapi nggak tahu udah seuzon apa. lah ya. Seuzon, betul. Oke. Dan dia juga terlihat ketakutan. So ketakutan tapi terlihat juga seperti apa ya? Aku punya rencana gitu, tapi nggak tahu apa pada saat itu. Beneran yang kayak aku nggak bisa menebak itu permulaan ceritanya sampai akhirnya si bom itu meledak gitu. Terus kayak ngelihat 2 orang tua kita meninggal di depan mata kita gitu kan, kayak sangat-sangat traumatis gitu buat mereka berdua gitu. Tapi di saat yang sama pun juga mereka dipaksa untuk kuat gitu gak sih? Kayak aku enggak sih, dipaksa untuk bertahan sih, dipaksa untuk hidup, untuk bertahan, betul. iya. Dan kebetulan jatuh ke anak yang memang Sita itu di sini sangat anaknya apa tuh, determined. She's so, dia tuh gigih gitu. Dia gigih anaknya, dan dia nggak bisa settle dengan kenyataan bahwa oke, kita sekarang nggak punya orang tua, yuk terima aja paman kita kirim kita kemana gitu. Kan dia nggak bisa. Dia justru ketika mengetahui bahwa si laki-laki tersebut yang membawa bom bunuh diri itu membawa kaset, nah itu menjadi kayak muse-nya dia, itu menjadi tujuan hidup dia bahwa I want to prove him wrong for doing that. Itu menjembatani dia untuk kayak kalau orang itu jadi kacau gara-gara agama, maka tujuan aku dalam hidup adalah membuat orang percaya, semua orang di dunia ini percaya bahwa agama itu akan membuat orang seperti itu kacau, tapi tidak akan terbukti gitu loh. Dan aku melihat itu dari sebenarnya semuanya tuh dari rasa bersalah gak sih? Iya. Core-nya dia tuh adalah kenapa gua ngasih tahu bapak gua dan emak gua bahwa ada orang yang nyuri uang loh, dan karena itu mereka jadi keluar, dan karena itu mereka jadi meninggal gitu. Dan rasa bersalah itu yang dia jadikan tongkat atau alasan buat mencari kebenarannya. Iya, mencari kebenaran quote unquote gitu. Bahwa aku tuh melakukan ini bukan untuk diri sendiri, buat orang-orang. Ini kalau terbukti bahwa memang agama itu tidak benar dan orang itu tuh mempercayai agama itu salah, bahwa dia itu sudah memutuskan untuk berada di jalan agama dengan pikirannya maka orang-orang akan terselamatkan tuh dengan apa yang akan aku buktikan gitu kan. Well, actually it's more like pengen memuaskan diri sendiri gitu, bahwa bukan salah aku. Mamah aku meninggal tuh bukan salah aku. The fact that I told them there is this thief so that they chase the thief. Dia pengen cari cara buat memaafkan diri sendiri. Karakter Sita ini hidup dan tumbuh dengan trauma yang sangat besar banget, dan ketika dia masuk ke pesantren terus sedang belajar agama dan segala macam, dia terlihat sangat-sangat tidak nyaman kan dengan semua itu gitu, kayak dia nggak percaya gitu. Dia pengen pergi dari sini karena tujuan dia cuma satu, dia pengen membuktikan bener nggak sih yang orang itu bilang gitu kan. Dia punya satu leads yang adalah si kaset itu gitu. Dan nggak nyangka juga sih kalau ternyata tadinya kok aku pikir kalau misalkan ini akan dibawa dalam sudut pandang remaja gitu ya, kayak interesting gitu. Cuman jadinya mungkin agak terlalu not saying controversial, tapi kayak lebih terasa ketika mereka sudah berusia 20 tahunan ke atas gitu. Lebih terasa ada traumanya jadi lebih numpuk, dendamnya jadi lebih numpuk dan segala macam. Dan ketika dia udah kemudian menemukan jalan skimmingnya dia lah gitu, pokoknya kita harus keluar dari pesantren ini, terus kemudian kita cari kehidupan yang baru, dan dia punya misi, dia mau cari orang yang paling berdosa kayak. Dan definisi dia sendiri terhadap orang yang paling berdosa juga kan berdasarkan yang dia tahu kan, dan berangkat dari apa yang pernah menimpa dia dan kakaknya juga gitu. Dia dulu pernah disakiti, pernah menjadi korban, kakaknya pernah menjadi korban orang-orang yang menurut dia sangat buas ya, sangat jahat gitu. Maka ketika menemukan orang itulah yang menjadi definisi Sita bahwa dia that's the most sinful person. Iya. Dan maksudnya dia juga tidak mencoba misalkan meriksa kuburan pemabuk, atau dia tidak mencoba memeriksa kuburan koruptor atau apa. Jadi yang bisa dia akses aja gitu. Kebetulan dia ketemu, bukan kebetulan sih, itu pasti termasuk dari rencana dia gitu untuk menemukan orang tersebut gitu. Karena menurut dia orang tersebut udah menjadi bagian si pembuat luka dalam hidupnya gitu. Jadi itu kan juga sendiri, itu berangkat dari pengalaman sendiri kan. Itu juga benar. Berangkat, jadi definisi the most sinful personnya juga
punyanya Sita gitu loh. Iya. Karakter Sita ini juga yang aku suka itu dia dari awal udah dikasih lihat nggak mau nyerah, rasional dari kecil kecil juga. Aku suka banget adegan yang di terowongan yang ketika dia bilang siapa gitu. Siapa? Pokoknya dia nggak bisa nggak menerima jawaban. Iya, dia harus nggak bisa bingung. Iya, anaknya. dia harus nerima jawaban kayak mau lo apa bilang mau lo apa gitu. Dia nggak bisa kayak digantung tuh, dia nggak bisa. Dan itu konsisten dari awal sampai akhir. Sampai dia besar pun begitu ya. Sampai dia besar pun jadi kenapa, kayak gitu. Gimana caranya? Iya, gimana caranya gitu. Dan dia harus bisa menemukan cara jalan keluar jawaban. Makanya itu dia yang membuat dia bersikeras untuk mencari si orang yang paling berdosa ini kan. Dan sampai setelah dia menemukannya, terus ternyata bukan ini, ternyata bukan dia. Terus aku juga sempat bingung sih pas sampai situ. Kayak kalau orang itu kalau orang yang dia pikir adalah orang yang paling berdosa itu tapi ternyata bukan, karena dia tidak menemukan ketika dia masuk ke dalam kuburan itu dan dia tidak menemukan apapun. Terus apa? Nah, aku sempatnya kayak terus apa? Sebenarnya film ini tuh mau apa gitu. Aku sempat mempertanyakan itu, tapi mempertanyakannya dalam porsi yang kayak I want to know more gitu, kayak apa yang lo simpen sampai akhir. Karena cara mereka menceritakan film ini tuh kayak mereka bisa mempertahankan perhatianku dari awal sampai akhir film, setiap detail dengan dialog yang walaupun bahasanya sangat baku dan kita masih harus dikasih subtitle juga gitu kan. Tapi semuanya menurut aku kayak bukan sesuatu yang bisa kayak, there are crumbs everywhere gitu. Dan menurut aku itu sebuah cara untuk bikin kita sebagai penonton yang kayak oke, jadi apa nih? Oke, tadi lu bilang gitu, berarti nanti bakal ada apa? Tadi lu bilang gitu, berarti nanti akan ada apa? Dan itu cepet gitu dikasih taunya. Kayak ketika dia bilang ini, oh tiba-tiba terjadi ini. Ketika dia bilang ini, tiba-tiba terjadi ini gitu. Betul. Dari setiap dialog itu tuh kayak aku seperti tidak mau kehilangan detail itu. Apalagi waktu adegan si Sita mau kabur, terus ibu gurunya kan bilang kan, ibu minta maaf terhadap apa yang sudah terjadi dan akan terjadi. Terus aku yang kayak apa yang akan terjadi? Dan ibu itu udah tahu apa yang akan terjadi. Seolah-olah ibu ini nih kayak lu siapa bu, lu malaikat bu gitu. Lu siapa bu, lu Jibril gitu loh maksudnya. Kayak aku tadi kayak gitu jadi kayak seuzon dia kan. That's true. Ya kan, kayak apa yang akan terjadi sama Sita gitu kan. Dan selalu ada momen itu yang kayak dialog yang pada akhirnya kayak kita butuh jawaban, dan kemudian mereka memberikan jawaban itu, tapi setelah jawaban itu kita dikasih pertanyaan lagi yang mana akan dijawab lagi di beberapa menit kemudian, dan itu nggak berhenti sampai akhir. Right? Do you agree with me? Betul. Aku secara personal sempat mempertanyakan alur atau genre film ini. Iya, movie film. Karena dia syutingnya kan di Bandung, kan ini gua Jepang kan. Iya, itu saha. Eta anu ngabiayaan pesantren ieu aja. Subtitles is there. Jadi film. Ya, turn it on, film. Sempat nggak mempertanyakan bahwa kok ini genrenya agak berubah ya di tengah-tengah. Yang tadinya kan build up-nya udah psychological drama, psychological horror gitu. Terus menjadi pure horror. Jadi kita dibikin bingung, kita dibikin di titik dimana kita mempertanyakan Joko Anwar sendiri, lalu dibawa lagi dibikin ngerti bahwa memang harus begitu, harus sandwich gitu loh ininya urutannya dan ordernya. You know what I mean? Like wrong. I'm so sorry. Tapi saying sandwich in a movie dengan adegan itu tuh kayak emang bentar, harus berlapis. Harus berlapis. Please don't say sandwich. I know, I'm so sorry. Everywhere and it's very sensitive because we know what it's all about, right? Maaf. Jadi ya harus bolak-balik hati kita berhasil banget dibolak-balik, itu yang aku suka dan pada akhirnya dipuaskan gitu. Dan I mean thank you for making such movies gitu loh. Dan tadi Karan bilang kan ya, ketika Sita berhasil menemukan orang yang paling berdosa menurut definisi dia, dan dia akhirnya sampai di mana orang itu meninggal dan dia masuk ke dalam kuburan dan nggak menemukan apa-apa. Sebenarnya selama ini harusnya keinginan dia tuh untuk membuktikan bahwa orang yang memasang bom bunuh diri dan membunuh ayah ibunya tuh salah kan. Dia ingin she wants to prove him wrong. Right? Dia jadi ketika tidak ada apa-apa ternyata di dalam kuburan orang yang paling berdosa, harusnya dia move on aja gitu kan. Harusnya move on dan happy, dan makanya dia ingin segera ke
stasiun televisi dan menyebarkan kepada semua orang bahwa gak ada apa-apa loh nih, ini aku, ini mayatnya, the whole night I stayed there but there is nothing. Tapi dari muka Sita entah kenapa tersirat buat aku, she actually wants to see him being disiksa. smashed. Iya. Nah sebenarnya kalau itu bertolak belakang dengan ketakutan Sita dong. Sita itu sangat takut bahwa siksa kubur itu benar. Iya. Maka dengan begitu itu akan justify bahwa oh pantas orang tuh going crazy, pantas orang itu ketakutan dan akhirnya set up himself sebagai bom bunuh diri gitu ya. Dia sebenarnya nggak mau itu jadi nyata, tapi dalam waktu bersamaan dia juga pengen itu nyata banget. Makanya ada kecewaan dan makanya Adil kan nanya kan, so kamu lega nggak sekarang? Ya aku lega kalau semuanya udah beres. Karena memang dia nggak lega, dia tuh sebenarnya pengen melihat bapak itu being smashed. Bahkan walaupun dia berkali-kali bilang it's not all about revenge. Ini bukan tentang balas dendam, Dil. Ini tentang ngebuktiin orang-orang bahwa siksa kubur itu tidak ada gitu kan. Dia pengen itu ya, harusnya dia terlihat karena dia skeptik, karena dia orang dia nggak percaya, dia nggak percaya agama dan segala macam. Dia pengen membuktikan oke, I got the point. Kalau itu newsnya dia, tujuannya dia, berarti ya udah kalau ketika nggak ada apa-apa, yay, see people are wrong. Udah dia. Gue udah berhasil membuktikan itu gitu. Tapi ketidakgenahan itu justru muncul ketika dia berhasil membuktikan bahwa sisa kubur tuh nggak ada. Kebingungan ya. Ada kebingungan yang dia sendiri juga bingung dengan dirinya sendiri. Ya. Dia bilang dia boleh bilang dia skeptis, tapi sebenarnya mungkin 99% skeptisnya, masih ada chance 1% sebenarnya dia untuk percaya kan. Dan itu yang terus berusaha untuk dikatakan sama side karakter yang lain kan, kayak kamu cuma butuh percaya, kamu nggak perlu melihat gitu kan. Kamu bahkan Adil pun bilang gitu. Kita udah menyaksikan bahwa hal-hal yang tidak masuk di logika itu bisa terjadi loh Sita. Kita udah melihat hantu waktu kecil, kita udah melihat penampakan, kita udah di state di mana kita tuh takut gara-gara itu gitu. Tapi dia selalu bilang kayak enggak, itu tuh bukan hantu, itu halusinasi. Gitu. Bagian dari halusinasi kita dikarenakan kekurangan oksigen dan segala macam. Dan gitu. Cara karakter Sita ini ditulis, cara Faradina Mufti membawakannya itu tuh benar-benar membuat kita yakin, benar-benar membuat kita bingung, benar-benar membuat kita kayak ya kita mau berusaha selogis itu juga gitu. Tapi di saat yang sama pun juga aku bisa merasakan sebenarnya dia tuh punya kayak yang 1% itu gitu. Aku bisa merasakan dia sebenarnya punya 1% itu, kayak entah gimana caranya dia bisa menampilkan ekspresi 1% itu, entah bagaimana caranya aku bisa menangkap itu, tapi kayak we got that. She's so good. She's like oh my god. Dia sepanjang cerita tuh terlihat torn. Dari dia masih kecil bahkan kan dia udah kayak, gue ngapain sih di sekolah ini, orang gue juga nggak percaya agama. Misi gue tuh nggak sekolah, misi gue tuh adalah mencari kebenaran gitu. Kebenaran yang dia anggap yang dia pahami gitu kan, yang dia pahami gitu. Dan ketika dia kemudian dihadapkan dengan kenyataan itu kayak now it's time to break the shit down. I'm sorry for the S word but we have to get there. How? So what happened at the end again? Kayak kita review beberapa hal lagi mungkin yang aku suka ya, yang kita suka dari Karon dan aku. Aku dulu boleh nggak? Aku boleh. Aku dulu ya. Tapi aku terlalu banyak ngomong nggak sih? It's okay. Enggak sih, yang adegan pertama ingat nggak yang kamu bilang? Kamu siapa? Kamu Sita. Yang Adil kan bilang, kamu tahu nggak Om pengen nyekolahin kita ke pesantren. Terus Sita bilang, Adil, kamu cantik banget deh kalau pakai hijab. Kayak terus knowing that later he become that person, kayak Sita what the fuck. Jonjing sih. Sita watch your mouth. Sita, you just curse your brother. You just curse your brother. No, not exactly Adil becomes that person, but Adil becomes. Enggak, masalahnya in our society. The anomaly from our society itu society kan pasti gitu kan. He doesn't exactly turn into a girl or a hijabi or enggak hijabi atau enggak, tapi mungkin atau bahasanya dia menjadi orang yang menurut norma itu tidak seharusnya gitu. Ya sama seperti apa yang Sita bilang, yang kayak kamu cantik dia pakai hijab karena harusnya cowok nggak pakai hijab. Gitu. Metafornya kayak ke situ arahnya gitu. Jadi kayak aku bener-bener suka detail itu. Aku bener-bener suka detail itu. Terus gimana karakter Adil diperankan oleh Muzaki. Dia sebagai Adil remaja, gestur badannya, ketakutan dia ketika dia dibully, ketakutan dia ketika dia masuk terowongan,
perubahan gestur dia setelah dia dilecehkan, dia bengong. Wow. Terus kemudian diperankan oleh Reza, dan Reza menangkap semua itu seolah-olah dia yang mengalami, dia yang menjadi Adil ketika remaja. Betul. Iya, This kita nggak ngelihat shifting perbedaan aktor. Enggak sama sekali, they are kita the hanya same melihat people, Adil. betul. Kita hanya melihat Adil, dan itu aku suka banget. Sita remaja ke Sita dewasa, Adil remaja ke Adil dewasa, gimana Sita foreshadow her brother gitu dengan norma yang salah dan segala macam itu, dan dia selama ini nggak pernah tahu sebenarnya perasaan adiknya seperti apa sampai akhirnya siksa kubur itu menemui dia. Betul. Gitu. Dan ditampilkan di before her eyes gitu. Iya, kayak itu sebuah hukuman yang sangat berat banget kan? Katakan kakaknya bukan adiknya. Oh, kakaknya. Sorry. Dia nggak pernah tahu kalau si Adil itu ternyata selama ini tuh mengalami itu. Yang dia tahu adalah dia dilecehkan dan gue harus mencari keadilan. Iya kan, namanya Adil, dia harus mencari keadilan buat abangnya. Sita nggak tahu menurut Karan. Justru menurut aku Sita tahu dan nggak pernah mau nyari tahu dan nggak pernah mau membuktikan. Itu adalah Sita tahu bagian maksudnya dari apa nih? Sita tahu kalau Adil itu sudah begitu, Kak. Iya, maksud aku Sita tahu, tapi kayak dia nggak pernah benar-benar tahu kalau ini yang dia mau, ini yang adiknya mau, kakaknya mau. Betul, Sementara kan kakaknya kan kayak lu tuh selalu ngatur gue, lu tuh nggak pernah dengerin gue kan nggak bisa ngambil apapun dalam kehidupan. Confrontation scene, iya benar. Gue kan nggak pernah ngambil keputusan apapun, kan semua ini selama ini lu yang mutusin. Ini kan bukan mau gue, iya kan? Makanya dia kan dominan sekali kan di situ. Iya, sebenarnya dia tahu, tapi dia nggak pernah benar-benar mengkomunikasikan sebenarnya ini nggak sih Dil yang lo mau? Apakah sebenarnya lo mau gue mencari orang itu kah? Iya. Makanya ketika kemudian Sita nge-reveal kayak lo udah melakukan kejahatan ini sama beberapa santri, kemudian itu termasuk kakak gue, dan kemudian Adil dengar itu. Lihat nggak gimana ekspresinya Adil ketika dia melihat pelakunya, kayak terrified juga. Kembali perasaan yang ada waktu dia alami waktu kecil ketika diperlakukan begitu, itu hadir lagi pada saat itu. Langsung ada sosok siapa namanya? Pak Wahyu. Ketika dia muda tuh, ketika dia melakukan hal tersebut. Jadi dan Adil tuh Iya dia bingung, reaksi tubuh dia kan bingung, takut karena dia tidak pernah benar-benar membicarakan itu menurut aku ya. Sama kakak, sama adiknya. Jadi dia juga nggak tahu gimana gue tuh harus ngapain dengan ini semua tuh, dia nggak tahu. Mereka nggak pernah punya waktu bareng-bareng untuk ngomongin what actually happened atau gimana perasaan kamu setelah diberlakukan seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir keluarga mereka kan sangat-sangat hangat ya. Dan mereka tumbuh dewasa sebagai orang yang sangat bertolak belakang dengan bagaimana mereka di saat remaja gitu. Dan Sita sangat egois dengan keputusan itu gitu. Dan bayangkan ketika misalkan kejadian naas itu terjadi ketika mereka masih bersama, ya kan? Ketika misalkan apapun yang terjadi sama Adil tuh, ketika orang tuanya masih ada, itu akan beda, dinamikanya pasti beda iya. Hasilnya, dan membuat Sita dan Adil juga akan menjadi individu yang berbeda nantinya di kedepannya. Nah ini pokoknya kenasan ini aku sukanya adalah semuanya tuh it's all driven by Sita. Jadi semuanya pun adalah dalam point of view Sita. But there is one scene yang menurut aku itu point of view-nya Adil. Yang mana? Tapi setelah adegan kematian, setelah siksa kubur terjadi ya. Yang karena kalau itu dari sudut pandangnya the locker scene, di situ kan Adil udah mati juga, walaupun this whole movie adalah sudut pandangnya Sita, tapi menurut aku adegan locker itu adalah karmanya Adil. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku itu bagian siksaan Sita juga, Kak. Oh gitu. Jadi Sita kan dikasih tahu bahwa nih kelakuan Adil tuh, lo tahu kelakuan kakak lo kayak gini, ini the person that he has become, ini juga yang bisa terjadi ke kakak lo. Jadi Adil dihantui, Adil di kekunci di locker, dan dia juga dirundungin oleh mayat-mayat yang pernah dia pegang. It feels so wrong saying that. Yang pernah dia pegang itu all in Sita menurut aku, dan kita mungkin belum tahu dan mungkin nggak dikasih tahu. Memang intentionally begitu. Partnya Adil tuh yang mana kita nggak nggak dikasih porsi. Dan apapun yang terjadi post their death. Jadi kita review dulu, menurut kita mereka itu meninggal pas di
Sita penguburan masuk pertama. Iya, dan di caranya penguburan adalah Bapak Wahyu. iya, Sita meninggal karena kehabisan oksigen. Menurut kami dia udah meninggal di situ. Tadinya Iya. aku pikir dia meninggal tuh sebenarnya dari kecil dia udah meninggal sebenarnya menurut aku ya. So this whole movie, Iya, his all events movies, happening here iya, is adalah siksaan dia, terus Siksa alternate kubur. universe Iya, di betul. alam kuburnya dia lah. Tapi kemudian setelah akhir baru kita oh iya dia meninggalnya waktu di pembuktian siksa kuburnya Wahyu gitu. betul. Dan Adil meninggalnya di patok ular. Di patok ular, yang iya. yang sebelumnya, dilihatin juga iya, iya benar. ular yang lewat gitu. Tapi di film ini kita di scene selanjutnya diperlihatkan bahwa di esok harinya Adil menyelamatkan Sita, Sita. kan, maksudnya membuka kuburan Sita Karena dan Sita tidak menyaksikan apapun, Tidak ternyata menyaksikan tidak apapun, ada siksa betul. kubur itu gitu ternyata. dan mereka kembali melanjutkan kehidupan Seperti biasa. Nah, Seperti barulah biasa. itu mulai dengan babak keduanya. Iya, Ya, di betul. babak keduanya kayak di babak kedua kehidupannya itu balik lagi ke obrolan kita yang tadi, kita nggak tahu mana yang porsi Adil, mana yang porsi Betul. Sita. Benar. Dan Itu menurut maksudnya. aku masih Merasa merasa bahwa bahwa itu itu semua semua Sita. porsi Sita. Oh, oke. Ini kita dikasih tahu tuh kalau kita udah settle dengan oke, mereka meninggal nih pas Sita masuk ke kuburan yang pertama kan karena kesumbat pipanya. Jika kita Sita sudah meninggal, nah all events happens after that ke cutting point yang dia ditanya Marobuka. sesuatu Manrobuka itu. Nah itu semua dalam proses sakaratul, menurut aku Sita belum meninggal 100%. Tapi dia kayak proses sakaratul maut di mana pernah dibilang juga di awal film bahwa dia itu orang itu meninggal tapi belum 100% apanya Consciousnya ya. consciousnya tuh belum 100% hilang Hilang. gitu. Guilt, fear, perasaan iya. bersalah, perasaan Itu akan ketakutan menghantui dia ya. itu akan bercampur Kayak dan itu akan menjadi flashing in front of halusinasi. your eyes Iya, gitu ya. iya, betul. Just like right before your- Yeah, like your the death gitu. vision during sakaratul maut gitu. Iya, iya, Nah, menurut aku itu tuh sakaratul maut prosesnya Sita. Jadi sepanjang film ini adalah sakaratul maut prosesnya Iya, Sita. dari cuttingnya dari mereka masuk ke kuburan yang pertama. Ya, sampai nah, di akhirnya jelang Sita- ending credit. Betul, Sita kan masuk lagi tuh di ujung ketika dia frantik bahwa emang iya ya siksa kubur tuh beneran. Nah itu adalah menurut aku ujung sakaratul mautnya Sita, bahwa dia benar-benar menuju meninggal dan akhirnya dia meninggal. Ya, dan Dia meninggalnya pas adegan apa menurut kamu? well sebenarnya udah meninggal juga, cuman yang kayak 100% dead meninggal yaitu when she is as Manrobuka. Jadi Berarti- ketemu Adil pun itu bukan sosok Adil dalam keadaan roh gitu dan dua roh ketemu, enggak. Itu still Sita imagining that Adil is there Nah, saving him. Saving her, pertanyaannya adalah orang ditanya Marobuka dan siksa kubur setelah dia dikuburkan. Berarti harusnya Sita udah diproses dong, udah dimandiin, udah dikafanin, udah dikuburin selama proses film ini berjalan. Selama halusinasi itu. Nggak mesti sih, karena menurut aku alam kubur itu ya alam setelah kita mati. Whether I or not see. we are being processed properly secara apapun agamanya atau kita masuk kubur, dan nggak mesti gitu. Jadi ketika gitu. mati Aku memasuki alam seperti kubur. yang sangat not educated banget gitu. Ketika memasuki alam kubur, bagaimanapun kita cara matinya itu ya kita oke. kita mengalami alam kubur gitu. Which is kita kalau di agama aku percaya bahwa Emang kita nggak seagama? agama kita percaya bahwa Astagfirullah. Aku akan agamanya ditanya apa? Nyembah matahari. Astagfirullahaladzim. Oh Iya. gitu. Oh berarti kita tidak harus dikafanin dulu, tidak harus diproses Ya kubur dulu. kalau misalkan kita harus diproses dulu dan ketika kita di kuburan baru mengalami alam kubur. Kalau misalkan kita meninggalnya di pesawat cah gitu ya, pesawat yang apa? Maja. Ya kan? Terus kita nggak akan mengalami siksa kubur apa? Oh iya ya. Apakah kita tidak akan mengalami alam Tapi kubur? itu siksaannya ternyata. Pesawat itu siksa. Oh gitu. But then everyone will have that Manrobuka session, right? Confirm. Karena Confirm. aku sempat tidak bisa tidur memikirkan itu. Jadi apakah selama sequence itu terjadi dia diproses, diketemukan dan segala orang macam, dan diproses ya. dikebumikan Dan gitu. sebenarnya mah I don't think that matters. Whether Sita ditemukan atau belum sama orang-orang atau sudah dikafani yang matters atau, adalah dia mati. ya dia mati. Iya, Dia mati right. dan udah memasuki Alam gaib, alam kubur. Alam transisi. Alam kubur atau alam transisi adalah ketika kita sudah dicabut nyawa dan walaupun kita menunggu tidak alam dikuburkan. Iya, Oke. betul. Gitu ya Bu Ustaz? Alam- Gitu ya Bu Ustaz? Aku baru tahu loh. Kubur, loh kan di film juga Dijelaskan sih. dijelaskan Iya, bahwa iya.
sebelum kita memasuki alam yang kekal. Akhirat atau alam baka atau apapun namanya, itu kita memasuki alam transisi gitu kan, sebelum selama menunggu ya kan our judgment day dan akhirnya kita kemana gitu kan melangkahnya. Well, it should mean that alam after we are dead gitu. Alam sesudah kematian, terlepas apakah lo dikubur atau enggak. Betul. Gitu. Jadi alam kubur dan kuburan beda. Ya maksud dan aku ruang kubur beda. Iya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir siksa kubur, lo harus dikubur dulu dong baru disiksa. Kalau lo nggak dikuburin, kalau lo dikremasi, lo nggak disiksa dong. Karena lo nggak dikuburin. Karena sebenarnya mah mungkin termination alam kubur juga hanya ada di negara atau di negara kita yang memang kebanyakan orang dikubur kan. Yes, betul. Dan itu ada namanya, nama officialnya secara bahasa Arab. Kita memang benar-benar harus belajar lagi sih. Kita harus belajar lagi sih. Itu PR buat kita. Dan good thing that this movie actually kind of reminds us to actually keep on learning karena memang kita diperintahkan begitu. Makanya kan aku juga Iqra. Aku juga baru tahu, oh ternyata nggak perlu ya. Oh iya bener. Nggak sia-sia jadi guru. Oke. Next. Kita kembali lagi ke pemahaman kita begitu ya. Jadi mereka meninggal. Tapi dari sini dari detik di mana meninggal itu menurut aku tidak dikasih porsi, diperlihatkan point of view siksaannya adil. Jadi ini emang itu, semua sita gitu ya. Semuanya sita sampai akhir dia ditanya Marrobuka pun itu tetap sita gitu. Okay. So, nah tadi kan aku sempat bilang kalau aku sempat goyah nih ke film ini, kok tiba-tiba di tengah-tengah seperti menjadi full horror ketika kita mendapatkan penampakan, terus suara-suara gangguan gaib seperti itu tuh emang dari awal pun itu Ismail sudah horror kan, maksudnya that's pure horror. Tapi I love Ismail. Tapi penyajiannya tetap dalam ranah psikologi gitu. Pas ke tengah-tengah kok jadi full horror. Nah di sana jadi ada penjahat detektif Conan tiba-tiba. Jadi ada detektif Conan. Tapi ketika kamu tahu kan referensi aku, tapi kamu paham kan referensi aku penjahat detektif Conan? That black silhouette. Oh. ketika aku akhirnya mengerti bahwa udah ada dugaan sih dari awal pun, bentar, ini kok di tengah-tengah sedikit berbeda ya. Tone-nya dan apa-apa semuanya tuh kayak kejadian aneh numpuk di situ. Apakah jangan-jangan Sita udah meninggal gitu kan? Kita sempat bisik juga. And then you also agree that iya deh kayaknya. Tapi aku belum bisa pinpoint kapan. Nah, aku di sana belum sepenuhnya kapan sih Sita Adil meninggal. Karena gitu kan? sequence setelah dia keluar dari kuburan tidak menemukan apa-apa sampai akhirnya dia siaran TV. Kamu bilang kok ada yang aneh ya, kayak kok sial terus nih orang sial gitu. Terus, ya. Tiba-tiba sial terus gitu ya. Kayak apa jangan-jangan gitu. Tadinya nggak langsung mikir apakah sudah dia udah meninggal. Aku tadi mikirnya apakah kayak ada di astral, apakah ini tuh Sita udah nggak di dunia nyata. Kalau aku malah mikirnya iya ini adalah karma lo sebenarnya, tapi di dunia gitu, bukan aku nggak memikirkan bahwa the real siksa kubur is not really happening in this movie, is not really happening in the kubur gitu sebenarnya. Tapi lo sebagai orang yang menjalani kehidupan serampangan seperti ini, bisa serampangan lah ya dibilang hidupnya karena nggak ada agama kan. Ya ini sebenarnya karma lo ditunjukkan bahwa sebenarnya ini lo yang terjadi kalau misalkan lo ingkar tuh, ini lo yang terjadi ini. Jadi ini semua dalam tuh keadaan lahir, dalam keadaan hidup gitu. Ya, di dunia nyata ini tuh kayak hukuman buat Sita. Tadinya aku mikirnya kayak gitu. Tapi pas kamu langsung tiba-tiba bisik, tapi kok semuanya kayak agak terlalu lebih cepat. Baru aku yang kayak jangan dia udah mati gitu. Iya, betul. Iya. Aku pikir aku nyangkanya aku miss ada beberapa adegan yang atau detail yang aku lewatin, dan ternyata Sita tuh masuk ke dunia astral lah gitu. Jadi what's going on yang kayak tiba-tiba sial terus dan dikasih tiba-tiba sedikit goyah kan tentang dia percaya atau enggak tentang makhluk yang sudah meninggal gitu kan. Nah itu tuh kayaknya dia memasuki alam apa gitu. Tapi and then we agree that jangan-jangan dia well, that makes sense. Well, if they die, then it's a part of their siksa kubur. Well, this is what it's all about. Kayak emang momen ketika kita akhirnya paham itu yang membuat kita setelah selesai kayak right. Dan tentunya maksudnya semua deskripsi siksa kubur kan yang didatangi malaikat, terus ketika kita tidak bisa menjawab akan mendapatkan siksaan, lalu nanti ditanya
pertanyaan selanjutnya dan masih tidak bisa menjawab dan berlanjut dengan siksaan selanjutnya. Berarti Sita belum mendapatkan yang itu dong. Karena Marobuka just came when she actually thought that she Betul, I iya, made iya. it now. Aku bisa bertobat. Aku sekarang sudah percaya dan akan pulang dan akan bertobat. Naasnya tuh hidup anak sampai ya kan kalau dia sudah meninggal, she didn't even have a chance to actually say astagfirullah. Tapi kan kita tetap dibilangin, kita bertobat pun ketika sakaratul maut kan nggak diterima juga. Tidak diterima, Iya, betul. nggak diterima juga kan. Tapi kalau film ini berlanjut terus, setelah adegan ending title credit, itu sebenarnya adegan penyiksaan Sita aja ya. Iya, itu lanjutannya. Ya, we can Kepala Sita dihancurkan dan segala macam. iya, Ini, kita bisa berasumsi bahwa oke, berarti selanjutnya yang akan Sita alami adalah itu semua. Itu semua. But they decide to end that di adegan itu karena kita sudah melihat siksa kubur yang terjadi kepada Wahyu dari sudut pandang yang diinginkan oleh Sita gitu. Betul. Padahal Mungkin sebenarnya yang terjadi ke Wahyu kita kan nggak dikasih tahu Nggak kan dikasih bagaimana sebenarnya itu kan salah satu torture Sita Iya, bisa iya. melihat orang disiksa Disiksa begitu begitu, dan benar-benar. sehingga dia desperately wants to tobat. Tobat. Nah itu Iya. kan sebenarnya itu juga belum tentu Wahyu dibegitukan kan. Belum tentu, tapi belum bisa- tentu dia disiksa kan sebenarnya. betul atau mungkin Wahyu lebih disiksa tapi dengan bentuk yang berbeda. Kita juga tidak tahu. Tapi kita benar kita nggak tahu karena Wahyu juga tidak tahu. Wahyu juga mengklaim bahwa dirinya selama ini selalu berbuat baik. Siapa tahu memang timbangan kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya. nggak tahu. Kita nggak tahu Kita juga nggak tahu kan. sama sekali, Makanya jadi betul. adegan Wahyu disiksa itu bukan benar-benar Wahyu disiksa tapi bukan punya Wahyu. Iya, bukan punya itu adalah part of sakaratul maut lah ya. Oke, sakaratul maut moment. Momennya iya. Yang aneh adalah dia bahkan nggak berani ngelihat itu. Nggak berani Dia ngelihat ngelihatnya bahkan itu. lewat kamera untuk memastikan dan berkali-kali gitu. Oke, next. What? Maka ya udah berarti Bu Nani belum meninggal. Kalau berdasarkan tuntutan iya, tadi, iya. Dawe Bu Nani belum meninggal. Nah, rekaman yang dibuat Pak Wahyu. itu kan memang dibuat ketika Pak Wahyu belum meninggal kan. Dia ketika Kenapa sih dia conference kan. buat rekaman itu Nah itu ngomong-ngomong itu masih vague menurut aku. Kenapa dia ingin meninggalkan jejak itu jejak? ya? Kayaknya dia ingin kan di sana juga dia ingin mendeklarasikan bahwa hidup itu sebuah kesia-siaan, bahwa for one who is seeking for the meaning of it is a fool. Tapi alasan kenapa dia membuat video itu Aku belum mengerti sepenuhnya menurut aku. Aku mungkin ya tebakannya adalah dia ingin meninggalkan ini aja, meninggalkan kayak sebuah legacy kan dia sebenarnya kan dia menarik sekali hidup saya, harusnya ada yang menulis nih. iya. He just want to be acknowledged by someone atau apa Narsis gitu, pengen aja meninggal. ya. Iya, narsis aja, Narsis part of aja lah ya narcissistic dia, gitu. iya, betul. Dan ketemunya sama Pak Pandi kan? Pak Pandi gak sih menurut kamu itu? Iya. Karena dia setelah nonton rekaman itu dia bilang, yuk kita pelesir berarti ke Bu Nani. That's the reality, right? We believe that it is a ya reality. itu realitanya. Dan berarti kalau misalnya Pak Pandi dan Munani ada akses masuk ke situ dan kayak seolah-olah ketika dia menutup handphone itu kayak seolah-olah Itu bukan sesuatu yang aneh itu ya? bukan sesuatu yang aneh gitu. Seolah-olah dia tahu ini akan terjadi gitu loh. Kayak aku merasa kayak Sus juga tuh mereka. iya enggak kayak bener-bener kayak aku merasa ini panti jompo dia juga sebenarnya cult gitu. It's a cult It's a actually. cult actually gitu. It's a cult. Iya. It's a cult, everybody is sus, everybody is actually sinful, including us. Iya. Dan Bu Nani adegan-adegannya Bu Nani itu adegan yang sangat-sangat Gore satisfaction. ya gore satisfaction banget dan kayak ingat nggak leading up to that adegan Sita pernah beberapa kali masuk ke ruang laundry. Sering kali ditampilkan si mesin itu nyala sendiri, Betul. muter-muter sendiri gitu. Kita udah sering dikasih lihat mesin cuci, terus tiba-tiba ada adegan Bu Nani jalan ke situ Ke gitu. mesin cuci yang selalu itu lagi. diliatin ke Iya. kita ya emang. Dan remember our reaction leading up to that scene ketika Bu Nani aduh emang akan celaka nih. Iya. Nyangka nggak akan dicabut kulit mukanya. Aku tadinya pikirnya kepalanya akan copot. Jadi aku udah expectnya kepalanya akan copot, tapi karena kecabut gitu ya? kan rambutnya ketarikan. But it's even better. It's even better. Bukan The visual, the way they show that Yeah. that death gitu. Soalnya aku kan merasa film ini tuh terinspirasi dari banyak banget film horor lain kayak The Shining, terus juga It Chapter 2. Remember that It Betul. Chapter 2 yang adegan Pennywise berubah jadi nenek-nenek telanjang? Iya. Itu kan ada juga yang adegan waktu yang di sama Adil kan.
Terus yang adegan ini so Final Destination and I love it. Final Destination gitu. Kamu kayak mukanya Kak waktu itu berbinar. When everyone is terrified, you were like you're blooming, like your I'm not face even is blinking. I'm not even blinking. your Like, face is just so satisfied. Please Kayak die, ngelihat please die. kalau aku ngelihat disuguhin kayak es krim atau Iya, bakso iya, gitu. iya, iya, iya. That's my face. What I make in the face. exactly. Nah itu yang kamu punya waktu itu Iya, kayak iya. oh god. I aku, really dan aku sadar beberapa kali kamu ngelihat ke aku, noleh ke aku, tapi aku kayak sedang memperhatikan layar gitu ya kayak. Iya, dan itu salah satu adegan yang paling aku sukai. Terus referensi lain adalah tiba-tiba ada seance gitu, ada adegan kayak pemanggilan arwah gitu kan. Jadi kayak banyak banget yang berusaha untuk ditampilkan, tapi ternyata semua itu terjadi adalah bagian dari halusinasinya Sita gitu, kayak part leading of up to sakaratul maut ya. sakaratul mautnya dia itu kayak dan fakta itu sih yang pada akhirnya jauh drop banget gitu yang Dan itu maksudnya yang kita yakini ini bisa jadi enggak juga buat Enggak sebagian juga, orang dan iya. itu enggak apa-apa. That's bisa the jadi beauty of kalian this. kalau nonton teorinya mungkin bisa berbeda gitu. Iya. Bisa jadi enggak kok mereka mati tapi pas masuk ke liang kubur yang kedua misalkan. Iya. Karena memang itu kan kena longsor ya. Jadi langsung ketutup itu baru mati atau mungkin dari kecil loh mereka mati atau mungkin mereka nggak mati loh. Itu tuh kayak sebagian dari terornya mereka aja ditanya sama Robuka ketika masih hidup, bisa jadi kan. Namanya whichever theory that you have, it's actually makes a good discussion gitu loh. Betul. Menjadikan sebuah film ini memang selayak itu untuk didiskusikan terus. Bahkan aku kayak merasa apa jangan-jangan ledakan bom itu harusnya paling enggak tuh impact mereka nggak sih, kena impact nggak sih mereka dari ledakan bom itu, kayak apa jangan-jangan sebenarnya lu juga mati ketika ledakan itu gitu. Dan ini adalah beneran yang emang, tapi that would be like too deep kalau misalkan iya, itu aku sempat bilang kan aku sempat bilang kan kayak kalau misalkan ini bagian dari siksaan seorang anak remaja kan kayaknya agak terlalu berlebihan. Betul. Nah, makanya kenapa aku tadi bilang, kenapa aku yakin banget kalau si adegan Adil kekunci di loker adalah POV-nya Adil, kita cuma ditampilkan secuil itu aja, karena kalau mereka mau menampilkan siksa kubur buat Adil, that's gonna be so controversial. Masalahnya Adil dikasih terlalu sedikit kalau itu buat Adil, sedangkan mereka itu the key roles gitu, dua pemeran penting. Kalau misalkan siksa kubur ini akan diperlihatkan dari dua sisi, yang mana yang Adil yang mana yang Sita, aku nggak bisa pinpoint gitu loh Kak. Nah sedangkan kalau Adil itu memang pemeran utama, tapi pemeran utama dalam kepala Sita, you know what I mean, like ya udah memang ini point of view Sita tanpa mengurangi, ya Adil juga sebenarnya akan mungkin punya siksaannya sendiri gitu. But we don't know and we don't have to know based on this story. Ya kita nggak perlu tahu juga bentuk siksaannya Pak Wahyu atau Adil. Mungkin akan bagaimana redaksinya, we don't know gitu. Jadi menurut aku di kepala Sita, Adil tuh diginiin sama mayat-mayat yang dia gituin gitu. Diginiin sama mayat-mayat yang dia gituin Mama. gitu. Oh my god, iya sih bener. Hikmahnya apa nih dari film ini menurut kamu? Ada sesuatu yang menghantui aku yang aku nggak tahu apa, yang kayak yang bikin aku jadi terus berpikir yang kayak existential crisis. Bisa jadi. Yang langsung kerasa sih lebih ke, kalau aku ya ini the artsy effect yang pengalaman sinematik dari segi seni yang aku apresiasi banget, lebih ke itunya sih. Cuman dari segi kalau ditelaah dari hikmah bener. I actually should want to learn more about what I'm believing. Mungkin gitu. mungkin juga karena kita basically berawal dari believer ya. We are believer. Iya, kita believer gitu. Jadi kayak again aku tidak mau mengklaim juga kayak aku sudah cukup timbangan kebaikanku cukup banyak, cukup berilmu juga enggak gitu. Tapi at least ketika aku nonton ini dan selesai, kayak at least aku lega, aku believer gitu sih. Kayak aku lega, aku believer, tapi aku juga masih akan terancam kena siksa kubur juga nih, but at least I'm a believer gitu. Dan sebenarnya kan aku entah kenapa aku percaya kayak kita sebagai manusia bukan kapasitas kita untuk menimbang seberapa berat dosa, seberapa berat kebaikan kita, karena itu udah ada tugas malaikat sendiri gitu. Yang kita perlu lakukan adalah
just do your life gitu, do good gitu, Kak. Jangan hidup as best version of yourself ya. As best as you can, karena kita nggak tahu apakah langkah kita hari ini dihitung dosa atau dihitung pahala, kan kita nggak tahu ya. Jadi tapi kelegaan itu yang membuat aku jadi kayak wah, untung gue believer gitu aja sih, yang dan kelegaan di saat yang sama juga aku jadi perasaan lega itu dibarengi dengan sebuah kebingungan dan existential crisis itu tadi. Jadi kayak kalau misalkan kita mau ada diagram emosi, nah aku tuh bingung bakal naruh kemana gitu loh. Kayak what is this feeling? Confused, lega, satisfied because the movie is so good, but also sedikit afraid, but not too afraid, not really want to taubat, but also need to taubat gitu kan, kayak No, the need of sekali. taubat is always like in our ranah because we are believer. We are believer, betul. Karena bukan karena film cuman ini karena film pun, ini kemudian kita mau taubat iya, gitu kan. bukan karena film ini pun ya kita We should be we bertobat should be bertobat each dan kita and every day. mengharapkan sebelum kita mati pun kita sempat dicabut nyawa, ya bertaubat kita gitu. dalam keadaan beriman gitu. Of Beriman course gitu, that's iya. our aim in life Yeah, as a believer yeah, gitu. as a believer. Dan kita juga we happen to we believe in alam kubur dan Yeah. siksa kubur gitu. Yeah. Dan ini tidak begitu membuat aku pengen immediately langsung iya ketakutan itu karena memang iya benar we Yeah. are in good. I feel like I'm in a safe place where Yeah. I'm a believer. What I need to do is that to strengthen my belief, to strengthen To do more my good. knowledge, and Yeah. to do more To do more to do good. the best The best, version yeah. of To do more what good. we can dive in from Mungkin- our deen gitu mungkin sih, benar. from our agama gitu. I mean like it's a good sign for us to probably go to kajian. Let's go to Yeah, kajian. Let's just yeah. dive more and understand more about our religion, karena ya aku juga masih fakir gitu ya, Iya. masih banyak yang Aku aku nggak bahkan tahu. nggak dan- tahu kalau ternyata kita nggak perlu dikubur dulu untuk berapa siksa kubur gitu. Maksudku kayak come on man, that's a proof. I need to yuk ke I kajian need bareng. to go to Blok M lantai athers more daripada Iya. ke bioskop Itu gitu. juga di Al Azhar ada. Iya, di Al Azhar Tiap selalu Rabu ada itu kan. yang Darabanian Iya, sama. They're promoting like other Aku pernah programs. soalnya ke but- situ. Iya, aku juga pernah. Jajanannya banyak. Iya. Iya, seru banget. Jadi ya benar-benar. Jadi Iya. pada akhirnya film ini membawa diskusi kayak kita sebagai believer yang minim ilmu, mungkin orang yang ilmunya lebih banyak bakal mengkritisi dengan cara yang berbeda. Orang yang mungkin Dan akan mendalami dengan akan cara mendalami yang dengan cara yang berbeda berbeda. juga, betul. Orang yang mungkin merasa diri mereka pendosa terus kemudian mereka bertobat juga melihatnya dengan cara yang berbeda. Terus aku punya conversation yang lucu juga sih sama Ray, salah satu teman kita. Terus dia bilang, "Aku penasaran pengen nonton." Terus aku bilang sama dia, "Jujur aku penasaran sama kamu, reaksi kamu ketika Yeah, your nonton." take on this movie, Iya, betul. karena kamu punya belief yang berbeda sama aku. Kamu seorang Kristen, ketika kamu nonton ini kamu akan merasakan emosi yang seperti apa. Aku pengen tahu itu, please nonton Iya, supaya iya. kamu bisa ngasih tahu ke aku insight baru Iya. soal gimana kamu melihat ini sebagai seorang yang bukan muslim, sama bagaimana kamu melihat ini sebagai sebuah film. Menurut aku Iya, tuh betul, begitu. Itu betul. penting untuk aku tahu gitu. Iya. Kayak karena terus dia bilang kayak soalnya aku kalau nonton Conjuring it feels so real for me gitu. Sementara kan kalau kita nonton Conjuring it's Oh, totally gitu. a very Iya. different. You don't even like Conjuring though. Kayak kalau buat aku lebih ke kayak this is so entertaining gitu. Tapi Yeah. buat mereka yang believer kayak damn, tiba-tiba salib dibalik itu tuh ternyata sangat-sangat impactful buat mereka. Mungkin itu sama kali sama kita ngelihat kayak Wahyu dipukul dengan palu hancur kepalanya, itu mungkin Iya, kan betul. equalsnya gitu. Makanya aku bilang, please nonton film ini Ray, karena aku pengen tahu sudut pandang kamu sebagai orang yang bukan Islam tuh gimana ketika melihat ini sebagai sebuah karya sinematik gitu. Betul. Maksud aku. Bener sih, karya Joko Anwar terbaik. Terdalam. Yeah, he really did everything meticulously and well. Iya. Jadi dia sebagai sutradara benar-benar berhasil membawa apa ide dia yang dia tulis dari naskah yang dia tampilkan di layar. Dia berkolaborasi dengan sinematografer. Banyak adegan-adegan yang kayak geser sana geser sini, kayak nonton adegan openingnya La La Land. Iya. Musikalnya La La Land. Dan aku sampai takut kita mau dibawa kemana. Iya. That unsettling moment ketika kita dibawa ke kiri mau lihat apa nih, dibawa ke kanan mau lihat apa. Iya. That's the horror, Sebenarnya man. kita nggak tahu apa yang tiba-tiba akan muncul. Adegan horornya bener-bener kayak Joko tahu apa yang dia inginkan. Orang yang dia ajak bekerja sama tahu bagaimana cara menampilkan apa yang Joko inginkan. Betul. Aktor dan aktrisnya tahu Cara bagaimana cara mentranslate. mentranslate. Dia mengarahkan itu naskah. Wah. ke pekerjaan mereka. Ya itu dia.
it's when the movie is like This is done by the oh people my who God. knows I love their you guys so assignment. much. I love you guys Yeah. so much. Everyone who involved in this, I love you guys so much. Dan the sound Suster Right. Sita gitu yang tiba-tiba ada di sebelah kiri kamu, tiba-tiba Suster Sita pindah ke sebelah kanan. Iya, dan itu tiba-tiba dari ke belakang kayak beda-beda gitu loh. dan produksi suaranya itu bagus banget, kayak membuat kita jadi seperti terkungkung dalam sebuah blok kuburan 3x3, ngerti gak? Kayak I don't even know kuburan berapa kali berapa. Yeah, we've never been there like. Yeah.